menggerakkan hati negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen biologi ujian kinerja PPK Darjat kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yusmita. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Okan Hilir, Riau. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjat kategori 1 dengan pengambilan tema KD 3.4 Indeks Harga dan Inflasi, subtema inflasi pada kelas 11 MIPA 2. Kami dari 11 MIPA 2 mendoakan ujian UKIN Bu Yusmita sukses. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Alhamdulillah. Siap, Prak. Doa mulai. Minggu kemarin kita udah belajar tentang siapa yang tahu tentang pengertian indeks harga? Saya Sufiani. Iya, berdiri ya. Apa itu indeks harga? Adalah perubahan harga barang dan atau jasa dari satu periode ke periode tertentu dalam suatu wilayah. Apa kata Zulfiani? Siapa yang bisa ulangi? Ya. Saya Zuleka. Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga rata-rata tahun dasar. Intinya adalah perubahan harga barang dari waktu ke waktu. Pembahasan kita sekarang adalah mengenai inflasi. Kemarin kita udah belajar tentang indeks harga, itu kenaikan barang dari waktu, ada perubahan dengan dari waktu ke waktu. Kemudian kita sekarang masuk inflasi. Ada tahu dengan itu pengertian inflasi? Siapa yang tahu? Iya, berdiri lah. Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidaksinambungan arus barang dan uang. Ya, kenaikan harga barang. Ya. Nama saya Yoga. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus. Ya, kenaikan harga barang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus. Siapa lagi? MHP. Ya, MHP. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah atau negara yang cenderung naik secara terus-menerus. Ya, yang cenderung naik secara terus-menerus. Beri tepuk tangan. Kemudian inflasi pulpen ya bagi yang bisa menjawab. Siapa yang tahu? Iya, berdiri lah. Inflasi Siapa adalah namanya? Fitriani. Ya, Fitriani. inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidaksinambungan arus barang dan uang. Ya, kenaikan harga barang dan cenderung. Siapa lagi yang bisa? Yang bisa? Yang bisa mendefinisikan tentang pengertian inflasi. Ayo. Ya. Nama saya Yoga. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus. Ya, kenaikan harga barang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus. Siapa lagi? MHP. MHP. Ya, MHP.
Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah atau negara yang cenderung naik secara terus-menerus. Ya, yang cenderung naik secara terus-menerus. Fitri, apa lagi? Tujuan pembelajaran kita tentang inflasi. Tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan dari pembelajaran kita. Siapa yang membacanya? Tujuan dari pembelajaran kita. Siapa yang membacanya? Ulangi. Ya, baca Mudari. Tujuannya adalah siswa dapat menganalisis pengolahan data dalam mengukur inflasi, menguraikan dampak dan cara mengendalikan inflasi, dan mampu mempresentasikan hasil analisis inflasi dengan kreatif, kolaboratif, dan berkomunikasi dengan percaya diri. Ya. Ya, maka Mengendalikan inflasi dan mampu mempresentasikan hasil analisis inflasi dengan kreatif, kolaboratif, dan kemudian kita pada hari ini menggunakan metode pembelajaran problem basic learning ya. Kemudian nanti kita mengerjakan LKPD. Oke, sementara kita masuk dulu video pembelajaran tentang inflasi. Kita amati dulu. Amati dan simak. Nanti kalau ada rumus catat ya. Kata inflasi. Penjelasan singkatnya, memang biasanya inflasi itu diartikan dengan kenaikan harga. Tapi mari kita pahami lebih dalam tentang inflasi. Secara umum memang benar, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, juga bisa diartikan dengan penurunan nilai mata uang jadi 11.000 per kilogram. Maka telah terjadi kenaikan harga sebesar 10%. Namun, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa di Indonesia telah terjadi inflasi sebesar 10% dalam 1 tahun dan harga barang yang lain mungkin turun? Nah, perubahan harga juga bisa berbeda di setiap tempat karena hal itu dipengaruhi oleh musim, infrastruktur, dan adat kebudayaan. Sehingga perubahan harga beras itu tidak bisa mewakili seluruh perubahan harga barang dan jasa yang ada di Indonesia. Oke, katanya apa tadi pengertian inflasi? Apa? Secara umum dapat dan terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan uang dari suatu kepada yang lainnya. Kecenderungan harga barang secara umum memiliki kenaikan secara terus-menerus. Tadi apa contohnya? Sampai dapat? Beras. Bagaimana beras? Naik turun 10% dalam setahun. Harga semula tadi berapa katanya? 10.000. Kemudian mengalami kenaikan 10%. Jadi harga 11.000. Harga semula 10.000 naik 10%. Menjadi 11.000 dah. 10% dari 10.000. 11.000. Oke, lanjutkan videonya. Nah, ketika suatu barang ada kemungkinan harganya kembali normal, maka kejadian itu tidak bisa disebut inflasi. Karena inflasi itu harus memenuhi kata terus-menerus. Jadi harga itu naik secara permanen. Kenaikan harga dari 1 atau 2 barang saja juga tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi, kecuali kenaikan tersebut menyebabkan harga sebagian besar barang-barang yang lain juga mengalami kenaikan. Seperti contoh, misalnya kenaikan harga BBM. Hal ini akan membuat tarif angkutan menjadi naik, karena bahan utama untuk transportasi angkutan ini adalah yang menggunakan bahan bakar minyak untuk proses produksinya juga mengalami kenaikan
kenaikan pada harga jual produknya. Nah, hal ini dapat disebut dengan inflasi karena selain naiknya harga bahan bakar secara permanen, kondisi ini menyebabkan kenaikan biaya produksi, sehingga akibatnya kenaikan harga BBM ini akan meluas pada beberapa kegiatan ekonomi lainnya. Selanjutnya, mari kita kenali faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama yaitu inflasi karena bertambahnya uang yang beredar atau quantitative inflation. Inflasi ini disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar. Apabila jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar itu terlalu berlebihan itu, permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap, yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Yang ketiga yaitu inflasi karena kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi ini disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Secara umum, inflasi kenaikan biaya produksi ini disebabkan karena desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Yang keempat yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang kelima yaitu kekacauan politik dan ekonomi suatu negara. Jika di suatu negara terjadi kekacauan politik, ada demonstrasi, penggulingan pemerintahan ataupun lainnya, hal ini akan berdampak pada bidang ekonomi dan bisa mengakibatkan terjadinya inflasi. Dan yang terakhir yaitu inflasi karena struktural ekonomi yang kaku atau struktural ekonomi inflation. Secara umum, inflasi merupakan kejadian atau gejala ekonomi yang memang tidak bisa dihilangkan secara tuntas. Bagi perusahaan, bagian keuangan adalah hal pertama yang akan mengalami dampak dari adanya inflasi tersebut. Inflasi juga akan memberi dampak yang besar jika tidak segera dilakukan pencegahan dengan kebijakan yang tepat. Sebagai pemilik usaha, menyadari akibat dan tanda munculnya inflasi merupakan hal yang penting. Inflasi dapat berdampak buruk pada sebuah perusahaan, mulai dari dampak yang kecil hingga dampak Dampak dan faktor-faktor yang membuat inflasi. Satu, siapa yang bisa jawab? Satu, ya, Linda, berdiri. Faktor-faktor penyebab inflasi yaitu satu, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Yang kedua, siapa yang bisa tambah uang yang beredar? Ya. Inflasi karena permintaan. Karena permintaan. Tiga, siapa yang bisa? Ya. Inflasi karena kenaikan biaya produksi. Keempat. Ditiani lagi. Iya, yang lanjut. Yang keempat, kekacauan politik dan ekonomi suatu negara. Ya, yang kelima. Udari. Inflasi karena struktural ekonomi yang kaku atau struktural ekonomi inflasi. Iya, tepuk tangan ya, aplaus ya. Tapi yang jawab juga dikasih P. Bukan ya, oke, nah, siapa lagi? Siapa lagi? Yang tadi yang jawab. Siapa lagi? Siapa lagi? Apa lagi? Ya. Jadi itulah faktor-faktor penyebab inflasi. 5. Kacauan politik dan ekonomi suatu negara. Kemudian kita lihat rumus untuk mencari, kita lihat rumus inflasi. Oleh karena itu, sebagai disinflasi selanjutnya yaitu berdasarkan penyebabnya. Nah, kalau dilihat dari sebabnya, inflasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inflasi karena tarikan permintaan, demand pull inflation. Sebenarnya juga sudah saya terangkan di awal tadi ya, tapi tidak apa.
Inflasi jenis ini timbul karena permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tertentu selalu mengalami peningkatan. Sementara kapasitas produksi tetap, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang pada akhirnya harga akan mengalami kenaikan. Silakan kalian amati gambar di samping. Ketika jumlah permintaan terhadap masker ini naik, sedangkan jumlah barangnya tetap, penawarannya tetap, maka akan berdampak pada harga masker ini menjadi mahal. Yang kedua, yaitu inflasi karena dorongan biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi jenis ini timbul karena kenaikan ongkos produksi. Sebagai contoh, karena adanya desakan serikat buruh untuk menaikkan tingkat upah, maka kan upah menjadi bertambah. Kemudian adanya kenaikan karena adanya defisit anggaran belanja negara yang terus-menerus. Nah, hal itu ternyata diatasi pemerintah dengan cara buatan luar negeri, dan barang-barang tersebut diimpor dari dalam negeri. Hal ini harga konsumen ya. Nah, data tersebut bisa digunakan untuk menghitung laju inflasi, yaitu dengan cara IHKN dikurangi IHKO dibagi IHKU kali 100%. Nah, IHKN, IHK itu adalah indeks harga konsumen, N itu adalah tahun sekarang. Sedangkan IHKO, O itu adalah tahun dasar. Jadi, untuk menghitung laju inflasi dapat diperoleh dari indeks harga konsumen tahun sekarang dikurangi indeks harga konsumen tahun dasar dibagi indeks harga konsumen tahun dasar, kemudian dikalikan 100%. Yang kedua, untuk menghitung laju inflasi, cara menghitungnya, untuk menghitung laju inflasi itu IHKN tahun dasar dikurang IHKN tahun sebelumnya tahun sekarang kurang tahun sebelumnya, kemudian dibagi tahun sebelumnya dikali 100%. Misalkan tahun 2000, sekarang tahun 2000 berapa? 2022 dikurang jumlah tahun 2021 dibagi 2021 dikali 100%. Berapa jumlah tahunnya? Kita ambil aja, misalkan tahun 2022 ini kita ambil 200. Tahun 2021 kita ambil 100. 100. Kemudian dibagi 100 dikali 100 dikurang 100. 100 dibagi 100. 1 dikali 100%. 100%. Nah, ini dia cara menghitungnya ya. Ada pertanyaan? Masih ngantuk? Oke, kalau nggak mengantuk kita speaking dulu ya. Ini tuh lagi sekali, siangnya 2, malamnya setengah. Siang, malam. Malam, siang, pagi, malam. Pancasila, akulah pendukungmu. Mengerjakan LKPD masing-masing kelompok. Nanti masing-masing kelompok setelah menjawab ya bisa jauh ke depan atau di tempat dulu, tapi dengan mengacungkan tangan ya. Oke, silakan bekerja sama satu kelompok, jangan beda ya. Nih, coba mungkin kita boleh bersama-sama idenya bersama-sama.
GPP inflator. GDP sama dengan minus GDP tahun dasar per GDPP tahun dasar dikali 100%. Iya, benar. Ya, jawabannya ya. Atau ada yang mau tanggapan lain? Kasih tanggapan lain juga boleh ya. Dari kelompok ini, dari kelompok 2 ini ada? Pas. Kita kasih aplaus ya. Dampak dan cara mengendalikan inflasi. Dampak inflasi salah satunya adalah merugikan perekonomian bagi para penabung, debitur dan kreditur, serta bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Cara mengendalikan inflasi salah satunya adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, kebijakan fiskal. Tepuk tangan dulu. Ya. Mau jawab. Dampak dan cara mengendalikan inflasi. Dampak 1 bagi para penabung, menurunkan nilai real uang sehingga masyarakat enggan menabung. Yang kedua, dampak bagi debitur dan kreditur. Debitur menguntungkan karena memberi pinjaman, sedangkan kreditur merugikan karena pinjaman nilai real uang rendah. Yang ketiga, dampak pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Yang memiliki pendapatan tetap akan kesulitan mengikuti kenaikan harga, sedangkan yang tidak tetap menguntungkan misalnya pedagang. Caranya untuk mengatasi inflasi, 1. Kebijakan moneter yang diberlakukan oleh bank dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan fiskal diberlakukan. Siapa lagi? Coba lagi. Minyak juga mempengaruhi inflasi enggak? Minyak karena minyak itu digunakan untuk transportasi. Banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Banyak uang beredar di masyarakat maka terjadi kenaikan harga. Yang berikutnya adalah terjadi banyaknya permintaan terhadap suatu barang. Contoh, apa bisa kasih contoh? Kalau bulan puasa apa yang meningkat? Cabai, apalagi harga semakin tingkat cabai itu juga ayam, minyak, apalagi gula, apalagi sirup. Karena banyak permintaan maka juga harga semakin naik. Salah satu dampak inflasi. Oke, ada pertanyaan lagi inflasi ini? Tidak ada, kita mengerjakan evaluasi yang telah dibuat. Tolong kamu kerjakan dalam waktu berapa menit ya? Berapa menit? sedang meningkat memang.
Udah? Nah, kita kumpulkan. Sekalian kumpul betul juga dengan LKPD ya. Masing-masing kelompok dikumpulkan dulu. Masing-masing kelompok dikumpulkan evaluasi dan LKPD-nya nanti. Nah, oke, udah. Dari kelompok dikumpulkan ke depan. Kelompok berikutnya. Kelompok yang sudah siap. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah inflasi itu adalah kenaikan harga dari beberapa budget ya, tidak hanya satu atau dua, tapi rata-rata semuanya. Apa faktor-faktor yang penyebab terjadi inflasi? Ada pun faktor-faktor penyebab inflasi adalah satu, karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Yang kedua, penggunaan barang pada suatu masyarakat. Yang ketiga, kenaikan biaya produksi. Contohnya plastik saat sekarang naik. Apalagi karena keadaan kekacauan politik suatu negara. Kalau banyak orang demo, malah tuh banyak orang demo, maka terjadi kekacauan politik. Kira-kira begitu. Kemudian apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, di speaking dulu. Duduk aja. Duduk aja. Siang. Malam. Nyanyi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah pelajaran kami hari ini. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.